selamat datang di podcast Psikologi Inklusi. Nah, di podcast ini merupakan sarana bagi kita untuk ngobrol-ngobrol santai, terutama mengenai bidang psikologi yang fokus pada pendidikan inklusi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tema autisme yang ada dalam bidang psikologi inklusi. Nah, di sini aku gak sendirian nih. Aku ditemani oleh seorang psikolog bernama Kak Sofi. Halo Kak Sofi, gimana kabarnya? Halo Dayat, aku baik, terima kasih banget udah ngundang aku ke podcast ini. Nah, aku nih senang banget kita tuh mau bahas tentang autis karena menurut aku itu tuh masih banyak yang belum memahami kondisi autis ini. Nah, itu dia. Kita sudah mendatangkan seorang ahli di sini, tentunya akan menggali lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih autisme itu berkembang maupun terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, mungkin ke pertanyaan basic dulu ya Kak ya. Apa sih autisme itu? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, autisme atau autism spectrum disorder itu adalah kondisi neurodevelopmental yang mempengaruhi cara seseorang dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, dan berperilaku. Jadi ini bukan suatu penyakit ya. Ini tuh jadi bukan suatu yang harus disembuhkan, tapi lebih ke perbedaan cara kerja otak. Oh, jadi kita melihatnya dari spektrumnya ya. Oh, jadi setiap individu yang autis itu dilihat dari cara yang berbeda-beda ya, Ber? Bener banget, jadi itu autisme itu punya spektrum yang sangat luas. Jadi itu masih ada yang mampu berkomunikasi dengan baik dan menjalani kehidupan sehari-harinya itu dengan cukup mandiri. Tapi juga ada yang butuh dan bergantung banget gitu dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Nah, kalau anak autis sendiri itu apa aja sih tanda-tanda atau karakteristik yang mereka punya? Nah, biasanya itu tanda-tanda autisme itu bisa dilihat itu dari bayi atau usia dini. Jadi ada beberapa aspek utama yang bisa diperhatikan. Itu beberapa di antaranya itu dari aspek komunikasi, interaksi sosial, dan juga berperilaku. Di aspek komunikasi, biasanya anak autisme itu mengalami keterlambatan bicara. Bahkan mereka itu biasanya itu kehilangan kemampuan bicaranya. Padahal sebelumnya mereka itu mempunyai kemampuan itu. Nah, terus itu juga ada beberapa yang suka mengulang kata atau kalimat tanpa memahami artinya. Nah, kondisi ini tuh biasanya disebut dengan ekolalia. Oh, jadi sebenarnya anak autis itu bisa berkembang seperti individu normal lainnya ya. Bisa normal. Cuma di usia tertentu mereka bisa kehilangan atau keterlambatan bicara. Nah, itu tuh yang bikin kadang beberapa orang tua itu bingung. Selain itu, anak autisme itu juga dalam interaksi sosialnya itu ya biasanya tuh mereka itu cenderung menghindari kotak patah, terus lebih suka menyendiri, sama kurang bisa memahami emosi satu sama lain. Aku pernah dengar nih kalau anak autis itu memiliki sensitivitas sensorik yang tinggi. Itu benar nggak sih? Nah, ya ini tuh juga termasuk ciri yang cukup umum ya. Jadi tuh ada yang nggak suka dipeluk, terus ada juga yang langsung menutup telinganya kalau mendengar suara yang keras. Dan justru ada yang suka menjilat atau mencium benda-benda di sekitarnya. Wah, menarik banget ya. Kalau karakteristik seperti itu, kalau misal terjadi di sekolah, itu menjadi tantangan tersendiri ya berarti? Tepat sekali, jadi itu ada beberapa tantangan dalam kelas inklusif yang sering muncul. Nah, misalnya anak autis itu biasanya mengalami kesulitan dalam memahami aturan kelas. Jadi itu mereka itu bisa tiba-tiba itu berdiri dari kursinya, atau kadang itu kayak tiba-tiba melakukan gerakan repetitif atau berulang seperti bergoyang-goyang gitu. Terus mereka juga mengalami kesulitan dalam komunikasi karena mereka susah untuk mengekspresikan diri. Jadi itu mereka itu kayak kalau merasa tertekan atau frustasi, jatuhnya itu mereka akan tantrum. Oh, berarti perilaku seperti itu bisa bikin
guru maupun teman-temannya itu bingung ya. Benar sekali. Makanya penting banget untuk mendidik lingkungan sekitar, baik guru-guru ataupun teman-temannya, supaya mereka itu lebih bisa memahami dan mendukung anak-anak autis ini. Oh, berarti kita ini ya bisa masuk ke solusi dong. Nah, gimana sih solusi buat membantu anak-anak autis itu bisa berkembang? Nah, jadi tuh ada beberapa jenis intervensi yang bisa membantu anak autis. Nah, ini tuh disesuaikan sama kebutuhan mereka masing-masing. Nah, yang pertama itu ada terapi perilaku. Itu tuh untuk membantu mereka memahami aturan sosial dan membantu mereka untuk membentuk kebiasaan yang lebih baik. Terus kemudian ada terapi bicara. Nah, ini tuh difokuskan untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara. Terus kemudian ada terapi bermain. Nah, ini tuh supaya mereka itu juga belajar bersosialisasi. Kemudian ada terapi okupasi. Ini tuh berfungsi untuk membantu melatih keterampilan motorik mereka. Wow, menarik banget ya teman-teman. Nah, aku tuh pernah dengar mengenai tentang terapi diet. Nah, kalau untuk terapi diet itu gimana ya, Kak? Nah, iya benar. Jadi tuh ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa diet bebas gluten dan kasein itu bisa membantu mengurangi gangguan perilaku pada anak autis. Tapi ini perlu dikonsultasikan dulu sama dokter atau ahli gizi karena nggak semua anak autis itu perlu menjalani diet khusus ini. Oh, jadi emang nggak ada solusi yang satu untuk semua ya? Setiap penderita autis tuh memiliki pendekatan yang berbeda ya berarti? Ya bener banget, para anak autis itu punya kebutuhan unik tersendiri-sendiri. Makanya kita itu perlu melakukan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan mereka juga. Wah, seru banget ya obrolan kita kali ini. Dari semua yang kita bahas tadi mengenai autisme, apa sih pesan Kak Sofi sebagai seorang psikolog untuk para pendengar podcast kita ini? Ya, jadi pesan utamanya itu, autisme itu bukan keterbatasan, melainkan perbedaan. Anak-anak autis bisa berkembang dengan baik apabila mereka itu mendapatkan dukungan yang tepat. Dan yang gak kalah penting, kita semua nih bisa berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Jadi ketika ada anak autis, itu jangan dijauhi, tapi pahami mereka dan bantu mereka untuk beradaptasi. Wah, setuju banget. Jadi kita perlu merangkul teman-teman kita yang mengalami autisme di sekitar kita ya. Benar banget. Kalau misal teman-teman punya pertanyaan ataupun pengalaman yang ingin dibagikan, bisa hubungi media sosial kita ya yang ada di bawah sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga episode kita kali ini bisa membuka wawasan kita terhadap autisme. Sampai jumpa di episode psikologi inklusi berikutnya ya. Dadah.